Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih menjawab pertanyaan ini saudaraku ya. Yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe. Karena itu membuat saya tambah semangat untuk berbagi informasi masalah asam lambung supaya kita semua lega sembuh. Oke saudaraku, langsung saja. Ini pertanyaan yang pertama dari saudara kita yang akunnya bernama KBR9. Mas, makan daging ayam direbus doang boleh enggak? Ya, dilihat daging ayamnya ayam apa. Jika ayam boiler atau ayam putih itu yang ayam potong, itu Anda perhatikan diri Anda punya asam urat atau tidak, karena banyak sekali para penderita asam urat ini bisa kambuh ketika mengonsumsi ayam boiler. Terus ketika yang Anda masak itu ayam kampung, ya boleh, tetapi jangan pula terlalu sering. Nah, juga ketika Anda mengonsumsi ayam boiler tadi, ya boleh juga, tetapi tetap jangan terlalu sering. Jangan terlalu banyak, mungkin 3 hari sekali, dan hanya makan siang saja. Makan sore, atau makan malam, atau ketika sarapan besoknya lagi, ya jangan dulu. Tetap siangnya saja. Selang 3 hari baru makan yang ayam direbus ini tadi, ya tetap makan siangnya saja. Gitu loh. Yang jelas diperhatikan bumbunya, karena kadang-kadang ayamnya tidak membuat masalah di lambung, tetapi bumbunya yang membuat masalah. Mungkin terlalu asin, memakai santan, memakai cabai, merica, mungkin sesuatu yang membuat lambung kita tidak nyaman atau apa. Ya ini kan kadang-kadang sering sekali dilakukan ketika kita memasak ayam atau masak daging. Karena memang terus terang daging ini kan nggak enak kalau cuman direbus dikasih garam saja itu tidak seberapa enak. Tetapi kalau Anda ingin mencobanya, ya boleh direbus agak mateng, oh, jangan agak matang, pokoknya pakai sampai matang betul lah, sampai mungkin benar-benar empuk, pakai garamnya sedikit saja, yang penting ada rasa, bisa ditambah kecap sedikit. Nah, terus mau dibakar juga nggak apa-apa, tetapi ingat membakarnya jangan kelamaan, jangan sampai gosong, karena makanan yang gosong itu mengandung karbon. Gitu ya saudaraku ya, lambung kita nanti takutnya agak menimbulkan sensasi. Ya sebetulnya nggak apa-apa kalau orang normal mau makan sate mau banyak pun ya nggak apa-apa. Kita kan belum normal, kita masih sakit. Jadi tetap dihati-hati, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering. Sembari Anda merutinkan saran-saran saya yang lain. Gitu ya saudaraku ya. Terus saudara kita yang selanjutnya bernama Geni Pratama. Mas, mau nanya, kaget juga bisa membuat asam lambung naik nggak ya mas? Soalnya setiap saya kaget gitu, segala sensasi saya kayak kumat mas. Terus sering bersendawa dan perut rasanya seperti begah. Nah ini pernah saya jawab juga, ya, tanya jawab sebelumnya, sebelum video ini. Memang kita kaget itu ketika kita merasa cemas, dan cemas itu kita pikir-pikir ya bisa kambuh gitu. Seperti ketika kita bepergian, kita di suatu tempat, tempat itu mungkin membuat kita kita tidak nyaman, terus ketika rasa tidak nyaman itu terus-terusan kita rasakan, ya panik attack timbulnya, kita bergetar, pokoknya rasa tidak nyaman, seperti mau jatuh, seperti mau bingung. Wah, saya pernah merasakan itu. Jadi untuk saudara kita ini eh, jangan terlalu over untuk menilai apa-apa yang kita rasakan. Gitu ya. Disimak di part 62. Di situ sudah saya jelaskan. Jangan kita overthinking. Pokoknya yang kita rasakan, yang kita pikirkan itu ya slow saja. Pokoknya jangan sampai membuat kita itu bertambah cemas. Ketika kita cemas, asam lambung positif naik. Nah, itu membuat kita bertambah lagi tidak nyaman. Bertambah tidak nyaman, membuat kita cemas lagi. Semakin kita cemas, semakin naik. Lah, kapan ini berhentinya? Gitu ya, teman-teman ya. Jadi dipahami saja, santai saja. Kalau memang Anda itu merasa kaget atau kok sering terasa seperti kambuh, ya itu tadi jangan teman-teman dirasa. Nah, jangan banyak menghayal, jangan banyak pikiran melayang-layang, jangan banyak pikiran memikirkan yang tidak-tidak. Ketika Anda tidak fokus dengan apa yang Anda lakukan, ketika pikiran Anda kemana-mana, istilahnya setengah melamun, ketika ada sesuatu maka cepat sekali kaget.
atau teratapan. Wah, membuat jantung berdebar. Dok, 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 dok. Wah, tambah cemas. Terasa sekali berdebarnya. Oh, semakin dirasa keringat dingin. Semakin keringat dingin kok seperti mau pingsan. Nah, ini pernah saya jelaskan. Jadi jangan cemas. Memang seperti itu dan tidak masalah. Tetapkan rutin jalan sore, banyak minum, jaga makanan, jaga pola makan, istirahat yang cukup. Terus saudara kita yang akunnya bernama Subarna Ponti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas DJ, cara untuk mengatasi perut rasa mau buang angin. Terus sering bersendawa dan perut rasanya begah. Ya sendawakan, jangan ditahan. Semakin Anda menahan sendawa Anda, maka keling-kelingan keringat dingin itu akan semakin keluar rasanya. Coba Anda perhatikan sendiri. Ketika Anda sudah bersendawa, terus kan sendawa sampai habis sendawanya, tidak apa-apa. Itu akan membuat lega di bagian area dada, area perut itu akan lega. Terus terasa begah. Nah, kalau terasa begah yang agak di bawah, bukan yang di area dada, ini sulit. Kalau kita sendawakan tidak bisa karena dia di bawah. Banyak jalan-jalan saja, jalan-jalan santai. Ketika Anda sudah bisa buang angin, itu akan lega juga. Nah, gitu saja ya, sembari banyak minum. Terus selanjutnya akun saudara kita yang bernama Subarna Ponti. Assalamualaikum Mas DJ. Waalaikumsalam. Cara untuk mengatasi perut rasa mau buang air besar terus, tapi kalau sudah masuk toilet tidak mau keluar Mas. Perasaan mau buang air besar terus. Solusinya Mas. Nah, jadi untuk Anda yang mengalami hal yang sama seperti ini, banyaklah minum, banyaklah berjalan. Pokoknya tetap banyak minum jalan sore, yaitu membuat lambung kita tuh terus nyaman. Pencernaan kita terbantu karena kita jalan kaki. Ketika yang mengalami seperti ini, ya ini yang namanya sembelit. Jadi bisa juga ketika eh, rasa-rasa ingin diare. Jadi kemerucuk-kemerucuk, rasa tidak nyaman, kok kayak mau BAB, giliran dibawa ke toilet kok tidak jadi. Nah, biasanya juga ketika masih ada suara kerucuk-kerucukan, besoknya ketika BAB itu cair. Tetapi jika tidak ada kerucukan, ya ini namanya sembelit. Pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Anda ingat-ingat, sudah berapa hari tidak BAB? Jika baru sehari 2 hari dan Anda merasakan hal seperti ini, tidak apa-apa, tidak usah dihiraukan, banyak saja minum sambil berjalan, tetap jaga makanan, jangan telat makan. Tetapi ketika Anda rasa, oh sudah 3 hari atau 4 hari tidak BAB dan rasanya kok mau BAB tapi tidak jadi terus, beli mikrolat, banyak di apotek kok bisa Anda pakai dan itu aman, insya Allah aman untuk di lambung kita aman karena itu kan secara anal. Jadi dari bawah itu sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya kok. Jadi silahkan Anda praktekkan saja. Terus saudara kita yang akunnya bernama Koala Mulia. Hadir Mas DJ, mau curhat Mas. Rasa sudah mendingan kerucuk-kerucuk sudah jarang. Tapi orang-orang lihat saya kayak kurang fit, kayak saya dianjurkan untuk periksa ke dokter karena orang-orang lihat saya masih kelihatan lesu, pucat. Ya wajar, lo kan memang baru belum sembuh, baru-baru mau membaik, baru lewat dari fase-fase BAB cair ini kalau kerucuk-kerucukan. Nah, mungkin juga kadang-kadang masih cair BAB-nya. Jadi memang kita para penderita asam lambung ini kan eh, terlihat seperti pucat, seperti lesu, seperti tidak bertenaga, ya wajar ya karena kan lagi sakit, pencernaan yang sakit. Apa-apa yang dimakan saja nutrisinya belum bisa terserap sempurna. Jadi badan kita ya belum seberapa kebagian ini. Nutrisinya cuma sedikit, dibaginya mau ke kepala, mau ke mata, mau ke kaki, mau ke tangan, mau ke telinga. Nah, akhirnya kebagian cuma sedikit-sedikit. Karena itulah banyak menimbulkan sensasi, masih keling-keling, bertambah kita berpikirnya terlalu berat, memikirkan kecemasan kita, ya tambah keling-kelingannya. Energi yang cuma sedikit didapat, larinya ke kepala, ya badan tambah kurus, tambah pucat. Nah, gitu dulu ya. Jadi dipahami. Ketika Anda sudah paham, oh
berarti saya harus banyak makan, kan gitu. Tetap jaga makanan. Karena apa? Baru membaik, belum sembuh, belum baik. Baru mau-mau membaik. Tetap diperhatikan lambungnya. Terus untuk pola makan disimak di part 30. Diperhatikan benar-benar. Part 30 itu penting karena ketika kita tidak tahu pola makan kita, ya sulit. Lambung lu urusannya sama makanan, gitu loh. Terus saudara kita selanjutnya bernama Lindawati. Mas DJ, saya sudah cukup membaik. Hanya saja badan mudah capek. Bagaimana solusinya Mas DJ? Terima kasih. Jadi eh, badan masih mudah capek. Ya ini sama sebetulnya saya dulu ya gitu. Ini pernah juga saya jelaskan di part 54. Ketika masih terasa banyak lemes, ya pasti merasakan nafas tidak plong, masih merasakan kunang-kunang, masih merasakan ngos-ngosan, ya tidak apa-apa. Tetap rutinkan saran-saran saya. Jangan telat makan. Makan yang enak-enak di lambung. Yang enak di lambung ya. Jangan yang enak di mulut. Kalau yang enak di mulut mah yang digoreng, durian, minum kopi, minum susu, yang pedes-pedes, bakso, soto. Wah, ini enak semua di mulut. Tetapi ketika di lambung, aduh rasanya nggak karu-karuan. Nah, dihindari dulu. Lebih baik sayur bening yang direbus-rebus. Pokoknya yang nggak enak di mulut. Santai kok, saya dulu ya seperti itu. Saya lama, berbulan-bulan saya hanya makan yang direbus, sayur bening ini berbulan-bulan lama. Tidak masalah. Yang penting keadaan kita terus membaik. Gitu loh. Jangan Anda berpatokan, nanti saya tambah lemes kalau saya hanya makan yang itu-itu saja. Nah, coba Anda makan ikan asin sajalah. Tambah lemes nggak kira-kira? Gitu. Anda berpikir, saya nanti hanya makan yang direbus-rebus, nanti saya kurus. Makan bakso, makan sate, yang ada bumbu kacanya. Silahkan, kalau nggak percaya, tambah kurus nanti. Itu saudaraku ya. Jadi, perhatikan saja video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Insya Allah itu sangat membantu kesembuhan Anda. Terus saudara kita yang selanjutnya bernama Winda Ningsih. Mas, makan bolu ketan boleh nggak? Bolu ketan ketika kita masih terlalu banyak sensasi ya dihindari dulu. Ketika sudah mulai enak, kita beraktivitas sudah mulai banyak, makan kita sudah bisa 4 kali atau bahkan bisa 3 kali sehari, ya boleh nyoba sekali-kali nggak apa-apa. Yang penting kita rasakan bolunya ini banyak nggak minyaknya. Kadang kan banyak mentega atau mungkin rasanya terlalu manis. Nah ini lebih baik kita hindari. Cari makanan yang lain. Enak apa? Lemet, apa lambang sari, atau getuk, atau cenil. Wow, banyak sekali kok yang dikukus, yang direbus, yang bisa kita makan itu banyak sebetulnya. Yang jelas tetap yang jangan berminyak, jangan yang terlalu manis, jangan yang membuat gas di lambung, jangan yang keras, mungkin seperti keripik. Mungkin keripik itu tidak seberapa berminyak, minyaknya hanya sedikit, atau apa makanan apa yang tidak berminyak walaupun tidak pedas tetapi dia keras, dihindari dulu. Terus cuka, terus ya tentu saja yang mengandung cabai dan lada jangan dulu. Pokoknya disimak video part 36, di situ sudah ada contoh-contoh yang saya sarankan. Lebih baik Anda itu mencari makanan yang enak di lambung daripada Anda penasaran dengan makanan yang tidak nyaman di lambung. Ketika Anda sudah beberapa kali mencoba makanan itu tetap tidak nyaman, Anda makan terus, lama-lama Anda takut. Padahal ketika Anda sudah sembuh, sudah bisa itu dimakan. Gitu loh ya. Jadi jangan berpikir, oh makan itu, makan ini. Jangan. Kalau bisa, malah kita cari makanan yang enak di lambung, ini kita tambah sendiri daftarnya. Nah, di part 36 kan sudah saya jelaskan itu. Anda tambah sendiri. Ketika Anda sudah bisa makan apa yang kira-kira enak, yang tidak mengandung minyak lainnya, yang dikukus, yang direbus, apa kue apa, roti apa, mungkin banyak sekali kan di pasaran itu kan bisa kita beli atau kita bisa membuatnya di rumah jika Anda bisa. Itu bisa kita tambah sendiri daftarnya. Gitu. Agar-agar mungkin ada yang nyaman. Oh,
enak sama kena agar-agar tidak apa-apa, ya ditambah agar-agar. Bisa untuk cemilan ketika di sela-sela waktu makan. Nah, gitu loh saudaraku ya. Jadi tidak usah terlalu penasaran sama makanan yang enak di mulut. Nah, makan yang enak di mulut belum tentu enak di lambung. Tetapi ketika makanan yang di mulut itu mungkin biasa-biasa saja, kadang-kadang memang enak di lambung. Ya karena kan kita orang Indonesia, orang yang di Asia Tenggara inilah ya, makanan yang enak itu ya rata-rata pantangan gitu loh. Makanya Anda itu harus paham, jangan terlalu penasaran sama makanan. Oke, saudaraku, video ini masih berlanjut. Aktifkan saja loncengnya karena setiap video pertanyaan seperti ini mudah-mudahan bermanfaat untuk menunjang kesembuhan kita semua. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf karena itu mutlak dari saya. Dan jika ada benarnya, itu datanya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh berjamaah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.